Di timur Indonesia, Kepulauan K berdiri sebagai surga tersembunyi di tengah Samudra Pasifik. Namun, keindahannya tak hanya terletak pada alamnya, tetapi juga pada cahaya iman yang menyinari kehidupan masyarakatnya. Jejak iman di Kepulauan K dimulai pada abad ke-16, ketika para misionaris tiba membawa pesan cinta kasih dan kedamaian. Mereka memperkenalkan agama sebagai bagian dari identitas spiritual masyarakat K. Monsinyur Ars itu adalah seorang misionaris yang berasal dari negeri Belanda. Jadi Monsinyur Ars itu dia lahir di Vloggen, Belanda, tanggal 3 Februari tahun 1880. Monsinyur Ars itu dia terima kaul sebagai seorang biarawan MSc itu pada tanggal 8 September tahun 1900. Dia menjadi anak Katolik, kemudian dalam perkembangannya dia masuk seminari, lalu kemudian di tahun 1900 itu dia terima kaul sebagai seorang biarawan karena dia memilih dan memutuskan untuk menjadi seorang biarawan. Lalu dalam perjalanan itu kemudian dia ditapiskan menjadi imam pada tanggal 6 Agustus tahun 1920. Tanggal 6 Agustus tahun 1905 itu dia ditapiskan menjadi seorang imam. Monsinyur Yohanes Ars berkarya sebagai vikaris apostolik di Keuskupan Amboina dengan gelar Uskup Tituler di Apolloina sejak 28 Agustus 1920 sampai dengan 30 Juli 1942. Setelah itu, 12 bruder dan 10 biarawati datang dari negeri Belanda ke Kepulauan K dengan tujuan mewartakan agama dan memperkenalkan gereja kepada orang-orang K. Iman itu diajarkan lewat sikap dan perilaku orang-orang ini, para biarawan-biarawati ini. Jadi kemudian mereka pergi mewartakan Injil di gereja-gereja, lalu juga lewat karya-karya sosial, sehingga banyak orang mengenal tentang siapa itu Tuhan. Nah, sehingga kita dengarkan dalam sejarah itu ketika orang-orang Jepang bertemu dengan Monsinyur Ars dan kawan-kawan, kita semua tahu juga bahwa Jepang sama Belanda kan waktu itu musuh bebuyutan. Jadi orang-orang Jepang ini mereka curiga sama Monsinyur Ars dan kawan-kawan karena mereka ini dianggap sebagai mata-matanya Belanda. Lalu kemudian kita ingat waktu itu mereka tanya apa tujuan utama dari Monsinyur Ars dan kawan-kawan datang ke Indonesia, beristimewa di K. Nah, jawaban mereka cuma satu, kami datang untuk mewartakan kerajaan Allah dan kami datang untuk mengajar anak-anak di tempat ini sehingga mereka menjadi orang-orang yang terdidik. Dari situlah kemudian orang-orang Jepang seperti dikatakan tadi, kecurigaan mereka terhadap orang-orang ini, para biarawan-biarawati ini, maka muncullah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 30 Juli tahun 1942 itu. Jadi ada mereka sekitar 12 orang itu, kita semua ditembak di Pantai Langgur itu, matanya ditutup dengan kain, lalu dihantar sampai ke ujung, lalu kemudian ditembak. Jadi pada saat penembakan itu, Pastor Gerardus Berns MSc berseru untuk Kristus Raja kita jadi. Untuk Kristus Raja kita, saya. Bahwa darah mereka itu ditumpahkan tidak sia-sia, karena setelah darah mereka ditumpahkan lewat peristiwa penembakan itu, iman itu berkembang pesat sehingga lahirlah generasi-generasi seperti kita semua sekarang ini. Peristiwa itu berkembang sangat subur karena kehadiran mereka ini. Di tengah perjalanan sejarah gereja Katolik di tanah ini, nama Monsinyur Yohanes Ars muncul sebagai cahaya yang menuntun. Seorang tokoh misionaris yang membawa pesan cinta kasih dan pengabdian tanpa batas. Tapi, bagaimana para pastor penerus misi iman ini memandang jejak yang ditinggalkannya? Menurut saya itu sukses. Mereka sukses karena setelah peristiwa penembakan ini banyak orang melalui kesaksian hidup Monsinyur Ars dan kawan-kawan lewat tugas dan pelayanan karya-karya mereka, orang mengenal Tuhan sehingga banyak orang beragama. Monsinyur Yohanes Ars percaya bahwa iman dan pendidikan berjalan beriringan. Ia mendirikan sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa anak-anak Maluku tanpa memandang agama memiliki akses ke pendidikan. Ia juga mempelopori banyak program kesehatan untuk membantu masyarakat pedesaan. Di bawah kepemimpinan Monsinyur Ars dan kawan-kawan itu, mereka mendirikan pertama tarekat Maria Mediatrix adalah hasil
nyata dari Monsinyur Ars. Jadi Monsinyur Ars lah yang membangun dan mendirikan tarekat Maria Mediatrix yang kita semua kenal sebagai tarekat TME. Karya-karya lain yang dia buat adalah pendirian rumah sakit. Itu karya sosial. Jadi rumah sakit didirikan sehingga orang-orang mendapatkan pengobatan. Nah, rumah sakit Hati Kudus mendirikan. Karyanya adalah mendirikan tarekat Maria Mediatrix, lalu mendirikan rumah sakit, tapi juga dia dirikan sekolah-sekolah. Nah, makanya sekarang ini kan kita pakai nama Kolese Johannes Ars. Nah, karena pendirinya adalah mereka ini sudah. Tujuan utama, bagaimana mungkin seorang dia bisa mengenal agama, mengenal Kristus tanpa punya pengetahuan. Maka harus ada sekolah-sekolah, ada pelajaran-pelajaran supaya ada pengetahuan tentang itu. Dia juga mendirikan bengkel, jadi pusat-pusat teknologi. Nah, ISM sekarang itu. Nah itu toh. Tadi kan pusat-pusat teknologi kan didirikan supaya dulu kan belum ada alat-alat canggih, jadi teknologinya lebih ke pertukangan. Jadi mengajarkan orang bagaimana bertukang, membuat kursi, meja. Nah itu bagian untuk menghidupi masyarakat. Nah, sehingga ada sekolah-sekolah tukang, terus ada sekolah-sekolah guru juga. Nah itu semua dimasukkan sebagai sebuah karya-karya sosial yang mereka buat dalam rangka tadi mencerdaskan umat orang-orang di Tanah Kei, selain juga menyebarkan agama. Itu. Monsinyur Ars tiba di Maluku pada tahun 1903 sebagai Uskup Ambon. Ia memimpin keuskupan yang mencakup ribuan pulau di wilayah timur Indonesia. Maka, tantangan yang ia hadapi tidaklah mudah. Oke, tantangan pertama yang dihadapi oleh Monsinyur Ars dan kawan-kawan adalah itu, berjumpa dengan orang Jepang. Nah, itu tantangan yang paling besar. Jadi tantangan pertama waktu datang ketemu sama orang Jepang itu sangat sulit untuk menyebarkan agama. Karena kalau kita tahu Jepang kan dia tidak beragama. Jadi orang-orang itu kan datang kalau ketemu sama orang beragama sudah ditembak, dikejar-kejar. Makanya waktu itu Monsinyur Ars dan kawan-kawan kan kalau menyebarkan agama harus sembunyi-sembunyi. Mobilnya harus sembunyi. Nah itu tantangannya. Jadi kesulitan untuk menyebarkan agama secara terbuka. Nah itu tantangan yang paling pertama dihadapi oleh Monsinyur Ars dan kawan-kawan. Tantangan yang kedua adalah yaitu orang-orang pada waktu itu ya masih percaya pada animisme, sehingga bagaimana cara untuk menjelaskan Tuhan itu kepada orang-orang yang tidak percaya. Tapi apapun yang terjadi ya mereka bisa menjelaskan dengan sangat baik. Tapi yang paling penting adalah cara hidup mereka. Jadi ya, mereka jelaskan pasti orang tidak mengerti juga. Tapi yang paling penting adalah cara hidup mereka.